Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lakifi Tijaul Aulia dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang kebijakan pendidikan yang tidak konsisten di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas. Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar yang berlandaskan pada kurikulum pendidikan agama Islam, memegang peran penting dalam menciptakan kesadaran religius dan karakter pada anak-anak. Namun, di dalam implementasi kebijakan pendidikan di MI seringkali ditemukan ketidakkonsistenan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di tingkat dasar. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat proses pembelajaran dan berdampak pada perkembangan siswa, baik dari segi intelektual maupun karakter. Makalah ini bertujuan untuk membahas penyebab ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan di MI, dampaknya terhadap kualitas pendidikan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah agar lebih konsisten dan efektif. Selanjutnya yakni tentang landasan teori. Yang pertama yakni kebijakan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan itu? Kebijakan pendidikan adalah rangkaian konsep, prinsip, dan teori yang mendasari perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pendidikan. Landasan ini membantu memastikan kebijakan yang dibuat relevan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, konsisten dalam kebijakan pendidikan. Maksudnya seperti keberlanjutan, keselarasan, dan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam hal ini ada beberapa aspek. Seperti yang saya sebutkan, yang pertama yakni keberlanjutan. Kebijakan yang dibuat itu harus berkesinambungan, tidak mudah berubah-ubah meskipun terjadi penggantian kepemimpinan atau pejabat terkait, sehingga program pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang terukur. Yang ketiga, Madrasah Ibtidaiyah. Apa sih Madrasah Ibtidaiyah itu sendiri? Apakah sama dengan yang disebut dengan sekolah dasar atau biasa yang disingkat dengan SD? Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang pendidikan dasar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia yang setara dengan sekolah dasar atau biasa yang disingkat dengan SD. MI dikelola oleh Kementerian Agama dan memberikan pendidikan umum sama seperti dengan sekolah dasar. Akan tetapi, dengan tambahan pelajaran agama Islam yang telah mendalam. Selanjutnya yakni tentang penyebab ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Poin pertama yakni perubahan kurikulum yang sering. Contoh, seperti kurangnya pelatihan guru. Kurikulum sering diganti tanpa menyiapkan guru dengan pelatihan yang memadai. Hal ini menyebabkan implementasi kurikulum baru menjadi tidak optimal di lapangan. Yang kedua, yakni tumpang tindih kebijakan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Contoh, Kementerian Pendidikan itu bertanggung jawab atas kurikulum nasional yang berlaku di sekolah umum. Sedangkan Kementerian Agama itu mengatur kurikulum pendidikan agama di madrasah dan di pesantren. Tumpang tindihnya, sekolah umum yang ingin menambahkan pelajaran agama secara mendalam sering menghadapi kebingungan dalam penerapan kebijakan karena harus merujuk pada dua kementerian. Begitu pula, madrasah seringkali harus menyesuaikan dengan standar kurikulum nasional. Yang ketiga, yakni tentang sumber daya manusia yang tidak memadai, seperti kurangnya guru yang komponen, minimnya pelatihan dan pengembangan, dan masih banyak lagi. Yang keempat, yakni keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Contoh, minimnya dukungan untuk pengadaan fasilitas seperti komputer, meja, kursi. Karena dalam hal ini itu seringkali bergantung kepada donasi ataupun masyarakat, tidak tentang konsisten kebijakan kementerian itu sendiri.
dan kurangnya guru ataupun tenaga usaha atau yang disingkat dengan TU. Selanjutnya yakni tentang dampak. Seharusnya masih ada banyak, namun di sini saya hanya mencantumkan 4 hal saja, seperti kualitas pembelajaran yang menurun, tertinggalnya kompetensi jurusan, kebingungan di kalangan guru dan siswa, serta ketimpangan pendidikan antar madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya yakni tentang upaya atau usaha perbaikan kebijakan pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Apa saja sih usaha kita untuk perbaikan kebijakan pendidikan di madrasah ibtidaiyah? Yang pertama yakni peningkatan pelatihan dan kompetensi guru. Yang kedua, penyelarasan kebijakan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan sarana pembelajaran. Dan yang terakhir, yakni evaluasi dan monitoring berkala. Maksud tujuan dari monitoring berkala yakni untuk menilai kinerja atau kemajuan pada target yang telah ditentukan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari semua atas tadi? Kesimpulannya adalah ketidakkonsistenan kebijakan pendidikan di madrasah ibtidaiyah merupakan masalah yang perlu segera diatasi. Seperti perubahan kurikulum yang sering, pendidikan pendidikan dan Kementerian Agama, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas itu menjadi faktor utama penyebabnya. Dampaknya sangat besar terhadap kualitas pelajaran, kompetensi lulusan, serta ketimpangan antar madrasah. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah ibtidaiyah dengan memperbaiki kebijakan, meningkatkan pelatihan bagi guru, menyelaraskan kebijakan antar kementerian, dan meningkatkan infrastruktur pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pendidikan di madrasah ibtidaiyah dapat lebih konsisten dan menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan, karena saya insya Allah ikhlas. Kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.